Pelecehan seksual merupakan tindakan kriminal yang nggak bisa ditolerir. Nggak cuma pada perempuan, pelecehan seksual pun juga bisa dialami oleh laki-laki. Hal ini dikhawatirkan bisa menimbulkan berbagai dampak buruk, seperti gangguan kesehatan fisik hingga trauma psikologis pada korban. Buat para korban pelecehan seksual, saya bersimpati dan menyayangkan sekali kejadian yang telah kalian alami. Sebagai bentuk dukungan, saya mau membagikan informasi mengenai hal-hal yang bisa kalian lakukan dalam menghadapi pelecehan seksual untuk bisa meminimalkan dampaknya. Semua akan saya jelaskan dalam video ini. Halo, saya Dr. Renata dari Halo Dokter. Sebelum dibahas lebih dalam, perlu kita sepakati bersama bahwa pelecehan seksual bukan cuma tindakan yang berkaitan dengan kontak fisik. Pelecehan seksual sebenarnya bisa lebih dari itu. Lisan dan isyarat tertentu yang membuat korbannya merasa tersinggung, dipermalukan, bahkan terintimidasi secara seksual juga termasuk dalam pelecehan seksual. Bentuk pelecehan seksual itu sendiri bisa bermacam-macam, mulai dari menggoda, memperlihatkan materi pornografi, menyentuh tubuh tanpa izin, hingga pemerkosaan. Dan yang bisa mengalaminya bukan cuma orang dewasa. Anak-anak yang belum mengerti apa-apa juga bisa jadi korban pelecehan seksual. Tentunya menjadi korban pelecehan seksual bukanlah pengalaman yang bisa dengan mudahnya dihilangkan atau terlupakan begitu saja, baik secara sadar maupun tidak. Banyak trauma psikologis yang mungkin bisa ditimbulkan akibat tindakan kriminal ini. Biasanya sih, sebagian orang yang mengalami pelecehan seksual akan jadi lebih mudah marah, merasa takut atau insecure, merasa bersalah atau membenci dirinya sendiri, mengalami gangguan tidur dan gangguan kecemasan, dan sulit percaya sama orang lain. Nggak cuma itu, korban pelecehan seksual juga jadi lebih rentan terhadap gangguan psikologis serius, seperti depresi, gangguan stres pasca trauma atau PTSD, hingga risiko bunuh diri. Lebih parahnya lagi nih, korban pelecehan seksual berisiko tertular penyakit menular seksual dari pelaku, hingga mengalami kehamilan yang tidak direncanakan. Meski begitu, buat para korban, saya ingin kamu tahu kalau pelecehan seksual bukanlah akhir dari segalanya. Ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan dalam menghadapi pelecehan seksual untuk mengurangi dampak dan risiko yang mungkin muncul. Tapi sebelumnya, jika kamu merasa butuh pendampingan medis yang lebih dalam dan personal, baik terkait kasus ini maupun terkait masalah kesehatan lainnya, kamu bisa memanfaatkan layanan telemedicine melalui fitur chat bersama dokter di aplikasi Halo Dokter. Tersedia berbagai pilihan dokter yang bisa kamu pilih sesuai dengan kebutuhanmu, seperti dokter umum, dokter spesialis, bahkan psikolog. Respon dokternya juga cepat karena pertanyaanmu akan dijawab kurang dari 5 menit. Dokter akan memberikan penjelasan dengan bahasa yang mudah dimengerti, tetapi tetap akurat secara medis. Nggak perlu ragu atau takut untuk bertanya ke dokternya kalau kamu mau membahas sesuatu yang bersifat pribadi. Kerahasiaan chatmu dijamin aman dan hanya bisa dilihat oleh kamu dan dokternya saja. Untuk bisa menggunakan fitur ini, kamu bisa download aplikasi Halo Dokter di Google Play maupun App Store. Sekarang, saya akan membahas beberapa hal yang bisa kamu lakukan dalam menghadapi pelecehan seksual. Simak baik-baik ya. Tips pertama, jika memungkinkan, lakukan intervensi. Pelecehan yang terjadi di ruang publik seperti kendaraan umum, pusat perbelanjaan, atau perkantoran bisa saja dihentikan dengan melakukan intervensi. Intervensi nggak harus selalu berbentuk konfrontasi terhadap pelaku, tapi sesimpel menjauhi pelaku atau meminta bantuan ke orang lain juga bisa jadi intervensi yang bisa menghentikan pelecehan seksual. Begitupun jika terjadi di dunia maya. Kamu bisa memblokir akun media sosial pelaku, kemudian melaporkannya pada platform media sosial tersebut. Jika pelecehan terjadi di ruang privat, misalnya di rumah atau di ruang tertutup, sebisa mungkin pastikan situasimu aman saat harus meminta pertolongan. Jika memungkinkan, segera menjauh dan cari tempat aman. Lalu mintalah bantuan ke orang-orang sekitar, polisi, atau orang terdekat.
Dok, kalau nggak bisa ngapa-ngapain pas lagi mengalami pelecehan seksual, gimana? Kata orang artinya saya nggak nolak dilecehin dok, saya jadi takut disalahkan karena mengalami pelecehan seksual. Perlu saya tekankan bahwa tidak ada korban yang ingin mengalami pelecehan seksual. Ada alasan kenapa korban jadi nggak bisa ngapa-ngapain saat sedang dilecehkan. Kondisi ini disebut tonic immobility, yaitu kondisi saat kemampuan motorik tubuh seseorang menjadi terbatas dalam sementara waktu yang diyakini merupakan respon tubuh alami saat sedang menghadapi situasi yang sangat mengejutkan atau menakutkan. Contohnya termasuk saat sedang mengalami pelecehan seksual. Jadi, kalau mendengar cerita korban pelecehan seksual yang tidak mampu melakukan intervensi apapun selama kejadian berlangsung, jangan langsung dihakimi ya, lebih baik berpihaklah pada korban. Dengarkan ceritanya dan berikan dukungan untuk dia. Tips kedua, ceritakan kepada orang yang bisa dipercaya. Mengalami kejadian traumatis seperti pelecehan seksual ini tentu bukan hal yang mudah untuk dihadapi. Apalagi kalau kamu menghadapinya seorang diri. Makanya kamu butuh semacam support system untuk membantumu keluar dari masalah yang lagi mengganggumu banget ini. Nah, salah satu cara yang bisa kamu coba adalah dengan bercerita ke orang terdekat yang kamu percaya. Bisa kakak, sahabat, atau mungkin orang tuamu. Jika kamu merasa nggak bisa cerita kepada siapapun, kamu juga bisa bercerita kepada komunitas penyintas pelecehan seksual yang terpercaya, maupun kepada ahlinya seperti dokter atau psikolog. Ini nyambung nih sama poin yang ketiga, yaitu jika dirasa perlu, coba kunjungi dokter. Sebelumnya, saya sempat menyebutkan terkait risiko kesehatan yang bisa dialami oleh korban pelecehan seksual. Nah, dengan memeriksakan diri ke dokter, kamu bisa menjalani pemeriksaan serta mendapat penanganan yang dibutuhkan untuk meminimalkan risiko kesehatan yang mungkin muncul, seperti cedera fisik, penyakit menular seksual, hingga kehamilan yang tidak direncanakan. Berdasarkan pemeriksaan, dokter juga bisa membuat laporan kesehatan yang bisa menjadi bukti bahwa kamu telah mengalami pelecehan seksual. Hal ini bisa mendukung kamu jika kamu memutuskan untuk membuat laporan ke pihak berwajib. Dokter juga bisa menilai apakah kamu membutuhkan penanganan psikologis lebih lanjut. Yang akan saya bahas di poin keempat, yaitu konseling kejiwaan. Seperti yang saya bilang di awal, pelecehan seksual bisa menyebabkan berbagai gangguan psikologis pada korbannya, mulai dari gangguan tidur hingga stres berat. Dan kalau dibiarkan, tentunya kondisi ini bisa lebih parah, bahkan bisa menimbulkan keinginan untuk bunuh diri. Oleh karena itu, supaya gangguan-gangguan tersebut tidak terjadi, korban pelecehan seksual sangat dianjurkan untuk menjalani konseling ke psikolog atau psikiater agar kondisi kejiwaannya bisa segera pulih dan ia pun bisa beraktivitas seperti biasa lagi. Tips terakhir, laporkan kejadian pada pihak berwenang. Saya paham, tidak semua korban ingin melaporkan ke pihak berwenang setelah mengalami pelecehan seksual karena tidak ingin memperpanjang trauma yang dialaminya. Tapi ada juga korban yang tetap ingin melaporkan karena ingin menuntut keadilan bagi pelaku. Kedua pilihan ini sih sah saja kok. Selain melapor ke polisi, ada lembaga-lembaga lain yang bisa memberikan pendampingan pada korban. Bagi korban perempuan yang mengalami pelecehan seksual, bisa melaporkan kejadian yang dialaminya ke Komnas Perempuan supaya bisa ditindaklanjuti. Sementara, jika yang jadi korban pelecehan seksual adalah anak-anak, kejadian ini bisa diadukan ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. Saat melaporkan kejadian, pastikan kondisi mentalmu sedang optimal karena kamu akan perlu menceritakan lagi secara detail terkait kejadian tersebut. Kamu mungkin akan diminta menceritakan kronologis kejadian, lokasi waktu, identitas dan ciri-ciri pelaku, hingga apa saja yang dikatakan oleh pelaku. Kalau kamu memiliki bukti medis dari dokter, seperti yang tadi sudah saya sempat bahas, hal ini juga bisa membantu proses pelaporan kamu. Dengan melaporkannya kepada pihak berwenang, hal ini nantinya akan diproses secara hukum, sehingga pelaku bisa ditangkap dan diberikan ganjaran sesuai undang-undang yang berlaku. Diharapkan hal ini bisa membuat pelaku jera dan nggak akan melakukan tindakan serupa pada orang lain. Itu tadi beberapa hal yang bisa dilakukan dalam menghadapi pelecehan seksual.
Teruntuk para korban, sekali lagi saya sangat bersimpati dan menyayangkan kejadian tersebut. Tapi perlu saya ingatkan kalau kamu nggak perlu menghadapinya seorang diri. Mintalah bantuan kepada orang yang kamu percaya. Buat kamu yang memiliki saudara atau sahabat yang mengalami kejadian buruk tersebut, pesan saya hanya satu, berpihaklah pada korban dan jangan hakimi mereka. Beri dukungan baik moral maupun material, supaya mereka bisa melalui musibah ini. Baiklah, sampai di sini dulu informasi yang bisa sampaikan kali ini. Kalau kamu punya topik lain yang mau dibahas di YouTube Alo Dokter, tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Hidup sehat bersama Alo Dokter.